Sudah nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah. Gimana Mas? Gak apa-apa? Basah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Licin ya. Basah. Taib ahlan wa sahlan wa marhaban ayyuhal ikhwah jami'an. Naltaqi marratan ukhra fi hadhil fursati thayyibah wa nuwassilu darsana من الباب الذي توقفنا عنده في اللقاء الماضي. قد وصلنا إلى bab al-khabar. Kita sudah telah sampai pada bab khabar. Wa akhadna ba'da hadzal bab, dan kita sudah mempelajari sebagian dari bab ini ya. Kemudian insyaallah kita akan murajaah dari awal bab khabar dan nanti kita lanjutkan insyaallah pelajaran tentang bab khabar ini. Kita mulai murajaah dari halaman 55 ya. Bab mubtada insyaallah tidak perlu dimurajaah lagi ya. Sudah jelas insyaallah. Ya, kita membahas tentang bab al-khabar di halaman 55. Al-khabar huwa ma yukammilu ma'na al-mubtada. Definisi atau pengertian dari khabar ini adalah ma yukammilu ma'na al-mubtada, yang melengkapi makna mubtada. Itu maksudnya mubtada tidak lengkap, tidak sempurna maknanya tanpa ada khabar ini. Ya, misalnya kita punya kalimat atau kata al-mudarrisu, ya. Hadirun. Al-mudarrisu hadirun. Nah, al-mudarrisu ini adalah mubtada. Mubtada. Kemarin pengertiannya apa? Ismun marfu'un yaqa'u fi awalil jumlah. Isim yang marfu' yang terletak di awal jumlah. Ini mubtada. Kemudian khabar ma yukammilu ma'nal mubtada, yang melengkapi makna mubtada. Ya. Maksudnya adalah mubtada ini penyempurna, khabar ini penyempurna makna mubtada. Penyempurna makna mubtada, yang melengkapi makna mubtada. Jadi mubtada tanpa adanya khabar ini tidak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tidak bermakna, gitu ya. Ai huwa al-juz'u alladhi yantazimu minhu ma'al mubtada'i jumlatun mufidatun. Khabar adalah bagian yang tersusun darinya bersama mubtada jumlah mufidah. Jadi jumlah mufidah ini tersusun ya, dari mubtada dan khabar. Meskipun tidak harus dari mubtada dan khabar, misalnya dari fi'il dan fa'il itu juga jumlah mufidah. Fi'il, fa'il, maf'ulun bihi, jumlah mufidah. Baik. Intinya di sini pengertian dari mubtada adalah atau khabar adalah yang melengkapi makna mubtada. Contohnya yang pertama al-mudarrisu hadirun. Guru itu hadir atau guru tersebut hadir. Hadir di sini khabar marfu' bid dhammah. Khabar marfu' dengan dhammah. Tapi kita membahas tentang khabar ini, kita masih berada di dalam pembahasan marfu'at al-asma. Isim-isim yang marfu', gitu ya. Yang pertama kemarin atau halatu raf'il ismi kalau di sini ya, keadaan rafa isim. Yang pertama mubtada, yang kedua ini khabar. Jadi mubtada marfu, kemudian khabar juga marfu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya al-mudarrisu hadirun, ya. Guru tersebut hadir. Hadir di sini khabar marfu' bid dhammah. Khabar marfu' dengan dhammah. Kemudian al-ainani mubsiratani. Al-ainani mubsiratani. Al-ainani di sini mubtada, ya. Mubsiratani khabar.
Khobar marfu' bil alif li'annahu musanna. Ya. Mubsiratani khobar marfu' dengan alif karena musanna. Kemarin tanda rafa ada dhammah, ada alif dan ada wawu, menyesuaikan dengan isimnya masing-masing. Kemudian yang ketiga al-fallahuna mujiddun. Al-fallahuna mujiddun. Ya. Tadi al-ainani mubsiratani, dua mata itu mubsiratan, melihat. Ya. Al-fallahuna mujiddun, para petani itu mujiddun. Bersungguh-sungguh gitu ya. Ya, mujiddun khabar marfu' bil waw. Ya. Khabar marfu' dengan waw li'annahu jam'u mudzakarin salim, karena mujiddun ini jamak mudzakkar salim. Nah, kemudian contoh yang keempat al-muhandisatu mahiratun. Para muhandisat, para insinyur perempuan itu mahirat, mereka mahir. Ya, mahiratun khabarul mubtada'i marfu'un bid dhammah. Mahirat adalah khabar mubtada yang marfu' dengan dhammah. Ya. Jadi khabarun marfu'un atau khabarul mubtada'i marfu'un itu sama, ya. Maksudnya adalah ya khabar gitu, khabar mubtada. Li'annahu jam'u muannatsin salimun. Karena dia adalah jamak muannats salim. Ya, ini definisi dari khabar dan juga contoh-contohnya. Khabar adalah ma yukammilu ma'nal mubtada, yang melengkapi makna mubtada. Kemudian contoh-contohnya sudah disebutkan di sini. Kemudian yang kedua yang sudah kita pelajari kemarin, al-khabaru yutabiqul mubtada'a fil adad wa fin naw'. Khabar itu menyamai mubtada, yutabiqu, menyamai atau sesuai dengan mubtada fil adad, di dalam adad jumlahnya, ya, di dalam jumlah, wa fin naw', dan di dalam jenis. Maksudnya di dalam jumlah itu adalah ifrad, tasniyah dan jamak. Ya. Mufrad, kalau mubtada'nya mufrad, khabarnya mufrad. Kalau mubtada'nya musanna, khabarnya musanna. Kalau mubtada'nya jamak, khabarnya jamak. Ya. Contoh yang mufrad. Contoh yang pertama al-mudarrisu. Ini mufrad, satu guru. Satu guru, ya, guru tersebut hadirun, maka khabarnya harus mufrad juga, hadirun, tidak boleh hadirani ataupun hadiruna, tidak boleh, karena harus sama di dalam jumlah bilangan, mufrad. Tasniyah al-ainani, dua mata itu mubsiratani, tidak boleh kita katakan ya, mubsiratun, tidak boleh, satu, ya, harus mubsiratani, dua, ya, karena harus sama. Ya, al-ainani ini muannats, ya, maka khabarnya mubsirah, ya, mubsiratani, muannats juga. Dan juga jamak, misalnya al-fallahuna, kita katakan mujidduna, tidak boleh misalnya mujiddun atau mujiddani, tidak boleh, harus sesuai dalam bilangan antara mubtada dan khabar tersebut. Dalam jumlah harus sesuai, wa fin naw', dan di dalam jenis juga harus sesuai, yaitu at-tadzkir wa ta'nits. Maksudnya muzakkar dan muannatsnya harus sama. Ya, contohnya al-mudarrisu hadirun, tidak boleh hadiratun. Ya, al-mudarrisatu baru hadiratun, seperti itu, ya. Jadi kalau mubtada'nya muzakkar, khabarnya harus muzakkar. Kalau mubtada'nya muannats, khabarnya harus muannats. Ini ketentuannya seperti itu, ya. Al-khabaru yutabiqul mubtada'a fil adadi wa fin naw'i. Khabar itu menyesuaikan atau menyamai mubtada di dalam jumlah dan jenis. Nah, contohnya di sini mislu al-mudarrisu hadirun. Ya. Mufrad. Al-mudarrisani hadirani. Musanna, ya, musanna. Mubtada'nya musanna, khabarnya musanna. Al-mudarrisu wat talibu hadirani. Mubtada'nya musanna, dua, al-mudarrisu wat talibu, maka khabarnya musanna juga, hadirani. Tidak boleh hadirun. Hadirani, dua, hadir, gitu, ya. Al-mudarrisatani hadiratani. Dua guru perempuan itu hadiratani. Hadir, hadiratani.
Musanna ya, muannas. Al-mudarrisuna hadiruna. Al-mudarrisuna hadiruna. Kemudian al-mudarrisatu hadiratun. Jamak ya, muzakkar muannas muannas. Wa idza kana al-mubtada'u jam'an li ghairil akil, dan jika mubtada'nya jamak li ghairil akil, untuk yang tidak berakal. Jamak yang tidak berakal. Mislu al-manazil. Al-manazil jamak dari manzil. Artinya rumah, ya, manazil rumah-rumah. Ini jamak tidak berakal karena manzil ini tidak berakal. Ya, maka jamaknya di sini disebut al-jam'u li ghairil akil. Jamak yang tidak berakal. Misalnya adalah ya, jadi kalau mubtada'nya jamak yang tidak berakal, manazil, kemudian al-jibal, gunung-gunung, as-sayyarat, mobil-mobil, al-asjar, pohon-pohon, jaza an yakuna al-khabaru mufradan muannatsan au jam'an muannatsan. Maka jaza boleh an yakuna al-khabaru, khabarnya mufradan, mufrad muannatsan, mufrad muannas. Jadi khabarnya boleh mufrad muannas au jam'an muannasan atau jamak muannas. Jadi jamak yang tidak berakal khabarnya boleh mufrad muannas, boleh jamak muannas. Contohnya al-jibalu 'aliyatun. Mubtada'nya al-jibalu, jamak ghairu akil, tetapi khabarnya 'aliyatun. Khabarnya tidak jamak, ini mufrad muannas. 'Aliyatun. Muannas, dia ada tak marbutahnya gitu ya. Dan dia mufrad. Atau bisa kita katakan al-jibalu 'aliyatun. 'Aliyatun khabar jamak muannas, ya, jamak muannas. Jamak dari 'aliyah, 'aliyat. Jadi bisa kita katakan al-jibalu 'aliyatun atau al-jibalu 'aliyatun. Seperti itu. Au itu artinya atau ya. Au itu artinya atau. Karena mubtada'nya adalah jamak li ghairi akil. Jamak yang tidak berakal. Contoh yang kedua, as-sayyaratu musri'atun. Mobil tersebut musri'atun, cepat. Atau bisa kita katakan as-sayyaratu musri'atun dengan menjamakkan. Jadi khabarnya boleh mufrad muannas atau jamak muannas. Ya, memang tidak sesuai dari segi dari segi dari segi adat jumlah. Ya. Dari segi jumlah nggak sesuai. Sayyarat jamak, khabarnya boleh mufrad musri'ah. Tapi seperti itulah kaidahnya. Karena jamaknya di sini adalah jamak ghairu akil. Kalau jamak yang akil itu wajib khabarnya mengikuti di dalam jumlahnya. Misalnya at-tullabu ya, hadiruna. Ya, at-tullabu hadiruna. Tidak boleh kita katakan at-tullabu yang selain itu enggak boleh ya. Kita kiaskan seperti ini enggak boleh. Misalnya at-tullabu hadiratun tidak boleh atau hadirat tidak boleh. Karena berakal. Ini jamak yang tidak berakal, ya, dia sebagai mubtada maka khabarnya boleh mufrad muannas atau jamak muannas. Insyaallah jelas ya sampai sini Mas. Jelas ya, ini sudah kita pelajari kemarin. Ada pertanyaan? Jelas Mas Rangga insyaallah. Insyaallah. Kita lanjutkan. Al-khabaru salasatu anwa'in. Ini pelajaran baru tentang jenis-jenis khabar. Al-khabaru salasatu anwa'in. Khabar itu ada 3 jenis. Al-khabaru salasatu anwa'in. Khabar itu ada 3 jenis. Naam.
al-khabaru salah satu anwa'in. Khabar itu ada 3 jenis. Yang pertama ada ismun zahir. Isim zahir, isim zahir ya. Isim yang nampak. Bisa isim mu'rab atau isim mabni. Kemudian yang kedua ada syibhu jumlah ya. Atau di sini apa? Syibhu jumlah dulu baru nanti jumlah ya. Baru yang terakhir apa? Ya, jumlah ismiyah atau fi'liyah. Nah, bisa yang kedua syibhu jumlah. Ini bisa jar wa majrur atau dzarf. Dzarf ya. Kemudian yang ketiga ada khabar jumlah. Ya. Ini bisa ismiyah atau fi'liyah. Nah, jadi khabar ini ada tiga jenis. Ada khabar isim zahir, yaitu mu'rab atau mabni. Bisa isim mu'rab, bisa isim mabni. Yang kedua ada syibhu jumlah, jar majrur atau dzarf. Yang ketiga khabar jumlah, yaitu jumlah ismiyah atau fi'liyah. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu dari 3 jenis khabar ini. Baik. Yang pertama ismun zahirun. Khabar isim zahir. Mu'rab au mabni. Itu bisa isim mu'rab, bisa juga isim mabni. Isim mu'rab itu apa kemarin? Alladzi yataghayyaru syaklu akhirih bitaghayyuri mauqi'ihi fil jumlah. Yang bisa berubah bentuk akhirnya karena perubahan tempatnya di dalam kalimat. Bisa berubah bentuk akhirnya, entah itu harokat ya, maupun yang lainnya. Jadi misalnya asadun ini di sini ya, bisa asadan, bisa asadun dia. Harokatnya bisa berubah. Tergantung kedudukan atau tempat dia di dalam kalimat. Kalau isim mabni alladzi la yataghayyaru syaklu akhirih. Ya, bitaghayyuri mauqi'ihi fil jumlah. Yang tidak berubah harokat atau bentuk akhirnya karena perubahan tempatnya di dalam kalimat. Jadi mu'rab ini yang berubah, mabni ini yang tetap. Ya. Tetap tidak bisa berubah dia keadaan huruf akhirnya. Ya. Wal khabarul ladzi yaqa'u isman zahiran mu'raban yakunu 'adatan nakiratan. Dan khabar yang yaqa'u isman zahiran mu'raban, yang terletak, maksudnya yang maksudnya adalah khabar yang isim zahir mu'rab, isim zahir ya, mu'rab ya, isim zahir mu'rab. Itu biasanya nakirah. Biasanya nakirah. Wal khabaru alladzi yaqa'u isman zahiran mu'raban yakunu 'adatan nakiratan. Dan khabar isim mu'rab, isim zahir mu'rab itu biasanya nakirah seperti itu ya. Khabar isim zahir mu'rab. Bisa dipahami ya? Isim zahir mu'rab. Itu biasanya nakirah. Wal khabaru alladzi yaqa'u isman zahiran mu'raban yakunu 'adatan nakiratan. Dan khabar yang jenisnya adalah isim zahir dan dia mu'rab ya, biasanya dia nakirah ya. Biasanya dia nakirah. Nanti akan disebutkan contohnya.
Wal ismu dhahiru al mu'rabu naw'ani. Dan isim zahir mu'rab itu ada dua jenis. Ismun jamidun wasmun mushtaqun. Isim jamid dan isim mushtaq. Isim jamid itu apa? Apa isim jamid? Nah, disebutkan di sini al-ismul jamidu huwa ma la yu'khadhu min lafdhihi fi'lun bima'nahu, yaitu yang tidak diambil dari lafadznya fi'il yang memiliki makna, memiliki atau yang semakna dengannya. Yang tidak diambil dari lafadznya fi'il yang semakna dengannya. Nanti akan kita bahas kita sebutkan dulu pengertian isim mushtaq biar tahu perbedaannya ya. Kalau isim mushtaq ma ukhidha minal fi'li wa dalla ala sifatin. Kalau isim mushtaq yang diambil dari fi'il dan menunjukkan sifat. Ini isim mushtaq. Contohnya hadirun. Ini isim mushtaq. Dia diambil dari fi'il. Fi'il apa? Hadara. Misalnya lagi mubsirun, ya, diambil dari fi'il absara. Misal lagi mahirun, diambil dari fi'il juga mahara, ya, atau mahira. Nah, mahara. Kemudian syuja, ya, hul, ya, ahmar. Ini semua diambil dari fi'il. Intinya kalau mushtaq itu dia adalah isim yang diambil dari fi'il dan menunjukkan sifat. Contohnya hadirun diambil dari fi'il hadara yahduru. Adapun isim jamid ma la yu'khadhu min lafdhihi fi'lun bima'nahu, yang tidak diambil dari lafadznya fi'il yang semakna dengannya. Asad, ya. Asad. Apakah asad ini bisa dijadikan fi'il? Tidak. Dari fi'il apa kalau apakah asad ini diambil dari fi'il gitu gampangannya? Tidak. Dia dari lahir itu sudah seperti itu. Asal katanya sudah asad. Singa artinya. Artinya singa. Dia tidak diambil dari fi'il. Enggak ada fi'il misalnya asida. Enggak ada. Jadi asad ini isim jamid. Jamid itu yang dia enggak diambil dari fi'il. Ya. Contoh lagi nahrun. Sungai. Ini isim jamid. Dia tidak diambil dari fi'il. Contohnya ghusnun, ranting atau dahan. Ini juga jamid, enggak diambil dari fi'il. Kemudian tufah, apel. Ini juga isim jamid. Tidak diambil dari fi'il. Banyak, misalnya kursi. Kursi ini isim jamid, enggak diambil dari fi'il. Kalau maktab, jamid atau mushtaq? Maktab. Mushtaq dari fi'il apa? Kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Jadi kalau mushtaq itu isim mushtaq itu isim yang diambil dari fi'il. Ya, dari fi'il. Jadi dia hasil tasrifan sebuah fi'il gitu ya, hasil tasrifan. Belajar sharaf ya. Misalnya banyak isim jamid, apalagi misalnya mirwahah jamid, ya. Sa'ah jam, ya. Isim jamid. Lantai bilat jamid, ya. Jamid. Jadi tidak diambil dari fi'il. Kemudian walismul mushtaqu, dan isim mushtaq ma ukhidha minal fi'li wa dalla ala sifatin, yaitu yang diambil dari fi'il dan menunjukkan sifat. Contohnya hadirun. Hadirun, orang yang hadir. Ini diambil dari fi'il apa? Hadara yahduru. Diambil dari fi'il hadara yahduru. Isim fa'il namanya hadir. Kemudian mubsirun, diambil dari fi'il apa? Absara yubsiru, ya. Afala yubsirun, fi'il, ya.
Kemudian mahir diambil dari fi'il juga. Fi'ilnya apa? Fi'ilnya mahara ya. Mahara yamharu mungkin. Nah, cari nanti mudhari'nya apa harakatnya. Mahara yamharu, mahirun. Kemudian syuja juga diambil dari fi'il. Fi'il apa? Banyak ada ya tasyajja'a, syajja'a ya. Tasyajja'a yatasajja'u ya. Syajja'a kalau syajja'a yusyajji'u. Intinya dia ada fi'il yang semakna dengan itu ya. Syuja ini artinya pemberani gitu ya. Mubsir yang melihat, kemudian mahir yang mahir, syuja yang pemberani. Ini semua menunjukkan sifat. Ya. Kalau hadir, mubsir, mahir ini isim fa'il. Adapun syuja ini sifah musyabbahah. Bismil fa'il namanya. Sifah musyabbahah bismil fa'il. Seperti juga hul. Hulu, al-hulu, hulwun. Ya. Apa artinya hul? Manis. Ya, manis. Ini diambil dari fi'il juga. Fi'ilnya apa? Hala yahlu ya. Nah, coba nanti dicari. Yahlu mungkin ya. Kemudian ahmar. Ini juga isim mushtaq. Ya, diambil dari fi'il ya, dari fi'il. Fi'ilnya apa? Banyak ihmarra, yahmaru, ahmaru yuhmiru ya. Nah, di sini di hasyah disebutkan hadir ismu fa'ilin, hadir adalah isim fa'il, wa huwa mushtaqun minal fi'li hadara. Dan dia mushtaq. Mushtaq itu diambil. Mushtaq itu istiqaq. Mushtaq itu diambil gitu ya. Diambil ya. Minal fi'li dari fi'il hadara ya, wa yadullu ala wasfin wa huwal hudur ya, dan menunjukkan wasf yaitu sifat ya. Wahwa madza al-hudur, kehadiran. Jadi hadir orang yang hadir. Ya. Ini menunjukkan sifat. Sifatnya apa? Kehadiran. Dia hadir seperti itu. Wa hakadza fi baqi al-amsilati, dan begitu juga di sisa dari contoh-contoh ini. Ya, jadi ini kita membahas isim zahir ya. Khobar isim zahir yang pertama. Isim zahir itu bisa isim zahir yang mu'rab ya, itu bisa isim jamid ataupun isim mushtaq. Nah, gitu ya. Jadi kita bahas khabar isim zahir. Isim zahir yang mu'rab. Jadi isim zahir nanti bisa mu'rab, bisa mabni. Adapun yang mu'rab ini bisa isim jamid ataupun isim mushtaq. Isim jamid adalah isim yang tidak diambil dari lafadz fi'il. Isim yang tidak diambil dari lafadz fi'il, atau di sini isim yang tidak diambil darinya fi'il yang semakna dengannya. Jadi misalnya Asad ini nggak bisa untuk jadi fi'il, nggak bisa untuk jadi fi'il. Adapun isim mushtaq ini ma ukhidha minal fi'li wa dalla ala sifatin, yang diambil dari fi'il dan menunjukkan sifat. Nah, wal khabaru alladhi yaqa'u isman zahiran yakunu 'adatan isman mushtaqqan kama fil amthilatis sabiqati. Baik, tadi yang pertama disebutkan wal khabaru alladhi yaqa'u isman zahiran mu'raban yakunu 'adatan nakirah. Ya, khabar yang jenisnya adalah isim zahir mu'rab ini biasanya nakirah. Gitu ya. Kemudian yang di sini khabar yang jenisnya isim zahir yakunu adatan isman mushtaqon. Ya. Biasanya dia adalah isim mushtaq, seperti yang pada contoh-contoh yang telah lalu. Ya, contoh di sini isim mushtaq. Ya. Contohnya al-mudarrisu hadirun. Hadirun ini isim mushtaq. Isim mushtaq. Al-ainani mubsiratani. Mubsiratani isim mushtaq. Ya. Al-fallahuna mujiddun. Mujiddun mushtaq. Al-muhandisatu mahiratun. Mahiratun isim mushtaq. Ya. Itu biasanya seperti itu. Khobar isim zahir. Ya, biasanya isim
isim mustaq. Ya. Kalau khobar isim jamid ada tidak? Khobar isim jamid ada tidak? Ada yang bisa menyebutkan? Khobar terbentuk dari isim jamid. Ayo, susah. Ya. Gimana Yugi? Ajar. Khobar terbentuk dari isim jamid. Bisa? Bisa nggak? Sulit ya. Sulit di sini karena jelaskan di sini ya, biasanya apa? Khobar isim zahir itu biasanya adalah isim mustaq. Ya, al-mudarrisu hadirun. Sulit kita untuk menyebutkan isim jamid sebagai khobar. Baik. Kemudian waqad yaqaul khabaru isma jinsin, dan khobar itu ya terkadang juga bisa terbentuk dari isim jins. Wa huwal qalil, wa huwa qalilun, tetapi sedikit, seperti anta asadun, kamu adalah singa. Singa, asad ini isim apa? Mustaq atau jamid? Isim jamid, dan juga dia isim jins. Tapi ini adalah tasbih. Tasbih mirip seperti tasbih, anta asadun. Ini tasbih balik ini yang dihilangkan adat tasbihnya. Nah, ada jenis-jenis tasbih itu penyerupaan ya. Misalnya anta kal asad. Nah, ini tasbih yang normal biasanya seperti itu, anta kal asad. Ada musyabbah yaitu anta yang diserupakan, ada adatut tasbih yaitu alat penyerupaan yaitu ka, artinya seperti. Kemudian ada musyabbah bihi yang diserupakan dengannya yaitu asad, dan satu lagi rukunnya, ada 4 rukun tasbih itu, wajhu syabah. Sisi penyerupaan. Sisi penyerupaannya apa? Dalam hal berani kan gitu ya. Ini tasbih yang normal, uslub tasbih yang normal. Jadi ada 4 rukun. Anta kal asadi misalnya, kamu seperti singa. Jadi kamu ini musyabbah yang diserupakan seperti adatut tasbih, alat penyerupaan, kemudian singa ini musyabbah bihi atau yang diserupakan dengannya, dan yang keempat wajhu syabah, sisi penyerupaan yaitu apa? Dalam hal berani. Kalau ini tasbih yang dihilangkan alat penyerupaannya, anta asadun gitu aja. Tapi di sini menjadi mubtada dan khobar. Anta mubtada, asadun khobar. Tetapi maksudnya adalah anta syuja'un, seperti itu. Anta syuja'un, kamu pemberani. Syuja' itu pemberani. Maka khobar yang terbentuk dari isim jins di sini isim jamid asad. Ini qalil, sedikit. Anta asadun. Biasanya khobar itu isim mustaq, ya. Anta hadirun misalnya, kamu hadir. Anta syuja'un, kamu berani. Kalau kita katakan anta asadun, kamu singa. Ini apa? Penyerupaan ya, atau kiasan seperti itu. Tidak, atau majaz gitu ya. Majaz, tidak hakiki, majazi, ya. Tidak hakiki. Ini sedikit yang seperti ini. Amal ismul mabni alladhi yaqa'u khabaran, adapun isim mabni yang terletak sebagai khabar, fayakunu dhamiran awisma isyaratin awisman mausulan, maka dia bisa dhamir atau isim isyarah atau isim mausul. Masya Allah, ini sangat sekali ya tuh bahasanya. Adapun isim mabni yang terletak sebagai khabar ini bisa dhamir, bisa isim isyarah, bisa isim mausul. Ya, contohnya ulaika humul muflihun. Ya. Khabarnya mana? Hum, ulaika ya mubtada gitu ya. Hum, ya, hum di sini dhamirun mabniun fi mahalli raf'in atau fi mahalli raf'i khabaril mubtada'i.
Dhamir mabni di tempatnya rafa khobar mubtada. Ya, paham enggak nih? Intinya hum di sini khobar. Itu aja. Ya. Isim mabni ya sebagai apa? Khobar mubtada. Khobarnya ulaika. Ya. Jadi isim mabni yang terletak sebagai khobar bisa dhamir. Contohnya ini hum. Kasih aja tulis garis bawah ini khobar kan gitu kan. Bisa juga isim isyarah atau isim mausul. Contohnya ulaika alladzina ishtarau ad-dhalalata bil huda. Khabarnya mana? Alladzina isim mausul. Alladzina isim mausul. Alladzina ismun mausul khabarul mubtada. Isim mausul khabar mubtada. Isim isyarah. Ada yang bisa memberikan contoh? Khabar isim isyarah. Ya. Masya Allah. Gimana? Baik, nanti bikin jumlah mufidah ya, khabarnya isim isyarah. Nah, ini kita membahas jenis khabar yang pertama yaitu isim zahir. Ini udah bulat-bulat ya Mas ya. Masya Allah. Sebenarnya gampang ya, tidak usah dipikirkan susah-susah ya. Baik, mungkin perlu kita ringkas ya. Ya, khobar isim zahir ini ya disebut juga khobar mufrad gitu ya. Khobar mufrad. Khobar mufrad itu maksudnya bukan berarti dia tunggal, tidak. Misalnya al-mudarisani hadirani, al-mudarisani hadirani, ini khobar mufrad juga namanya. Bukan dilihat dari jumlah bilangan dia atau jumlah musanna mudzakkar khobarnya, tidak. Jadi isim zahir mu'rab mabni ini khobar mufrad. Jadi ada khobar mufrad, syibhu jumlah dan khobar jumlah. Seperti itu. Di sini tapi istilahnya isim zahir. Insyaallah jelas ya Mas ya. Ya, intinya kita tahu misalnya contoh-contoh ini tadi ya al-mudarrisu hadirun, al-ainani mubsiratani ya, dan selanjutnya ini khabar isim zahir. Khabar isim zahir atau khabar mufrad seperti itu. Gimana kira-kira? Ada pertanyaan? Apa terlalu berat? Mas Rangga gimana? Paham Mas? Insyaallah bisa ya. Alhamdulillah. Khabar 3 jenis. Isim zahir, syibhu jumlah dan jumlah ismiyah. Isim zahir ini bisa khabar mufrad istilahnya. Khabar mufrad, khabar syibhu jumlah dan khabar jumlah. Khabar mufrad, khabar syibhu jumlah dan khabar jumlah. Taib yang kedua ada khabar syibhu jumlah, yaitu bisa jar majrur atau dzarf. Contohnya al-amilu fil masna'i. Al-amilu fil masna'i. Pekerja itu fil masna' di pabrik. Mubtada'nya mana? Al-amil mubtada'nya. Al-amil. Khabarnya fil masna'. Fil masna' ini jenis khabar apa? Jar majrur. Jadi syibhu jumlah itu bisa jar majrur atau dzarf. Ya. Fil masna'i. Fi ini jar, al-masna'i majrur. Nah, ini khabar mubtada. Khabar mubtada. Kemudian al-hadiqatu amamal manzil. Al-hadiqatu mubtada. Kemudian khabarnya amamal manzil. Syibhu jumlah dia. Dzarf dan mudhaf ilaih. Ya. Amama ini dzarf. Dzarf, keterangan tempat. Jadi dzarf itu bisa keterangan tempat, bisa keterangan waktu. Di sini keterangan tempat.
Al-hadiqatu amamal manzili. Kebun itu di depan rumah. Jadi di depan rumah ini khobarnya. Ya. Al-amilu fil masna. Pekerja itu di pabrik. Masna itu pabrik, di pabrik. Jadi fil masna ini khobarnya. Jadi jenis khobarnya adalah sibu jumlah. Jadi sebenarnya yang mudah itu kalau ana ya, kalau antum nggak tahu. Kalau ana apa? Khobar itu 3 jenis. Khobar mufrad, sibu jumlah dan jumlah. Selesai. Khobar apa yang pertama? Mufrad. Yang kedua sibu jumlah. Yang ketiga jumlah. Gitu aja. Nah, jumlah ini nanti ada ismiyah fi'liyah. Khobar mufrad contohnya al mudarrisu hadirun. Selesai. Khobar mufrad. Ya. Sibu jumlah misalnya tadi al-amilu fil masna. Ya. Fil masna, ya, jar majrur sibu jumlah, selesai. Atau al-amilu bisa amama al-masna, di depan ya, pabrik. Dzarf, ya. Kemudian khobar jumlah ya, nanti kita bahas ya. Sebenarnya mudah. Mufrad sibu jumlah, jumlah. Mufrad yang seperti ini ya. Misalnya al-mudarrisani hadirani itu khobar mufrad juga. Bukan berarti dia lafadznya musanna ini khobar musanna, Ustaz. Tidak. Ini jenis khobarnya. Ya, mufrad itu yang bukan sibu jumlah, bukan juga jumlah. Lebih mudah seperti ini pemahamannya daripada isim zahir, ya mu'rab, mabni, ya mu'rab ada jamid, ada mustaq, ya. Mabni ada apa tadi? Isim mausul, isim isyarah dan udah lupa kan? Dhamir. Ya bisa nanti mungkin mufrad bisa dirinci lagi. Kemudian contoh yang khabar jumlah ya, misalnya jumlah ismiyah an-najahu asasuhu al-amalu. Baik, nastami'u ilal adzan awalan.
Ada pertanyaan, ikhwah? Kita cukupkan sampai khobar syibul jumlah. Nanti kita murojaah lagi di pertemuan yang selanjutnya insyaallah. Ya, untuk malhudhah ini mungkin ditinggal dulu aja ya. Kita baca enggak apa-apa. Qad yasuru tasaula atau tasaulu diharakatin kalau mau diharakatin. Qad yasuru tasaulu kaifa anna kalimata amama wallati taqa'u khabaran takunu mansubatan bil fathati fi hin annal asla fil khabari an yakuna marfu'an. Fi hina annal asla fil khabari an yakuna marfu'an. Wa tafsiru dzalika annal khabara yakunu marfu'an idza kana isma jinsin au isman mushtaqqan. Wa amma idza kana al khabaru shibha jumlatin fa innal ibaratal mukawwanata min adh-dharfi wal mudhafi ilaihi ay shibhul jumlah takunu khabaran. Amma adh-dharfu amama fa huwa mansubun bi fi'lin mahdhufin taqdiruhu yastaqirru. Yanzuru al-maf'ulu fihi. Yanzuru al-maf'ulu fihi fi atau yunzaru al-maf'ulu fihi fi faslil ismil mansubi. Baik. Ini malhudhah ya. Tidak usah kita bahas ya karena takutnya nanti berat ya. Jadi kita bahas dulu aja jenis khobar ini. Ada khobar mufrad atau isim zahir itu tadi, khobar syibu jumlah dan nanti khobar jumlah. Kita bahas di pekan yang di pertemuan yang akan datang. Dan mungkin perlu kita ringkas ini Mas ya, enggak semua kita ambil supaya memudahkan antum insyaallah. Kalau antum mau kitab berbahasa Indonesia untuk bantuan itu bisa mukhtarat. Kitab mukhtarat yang punya itu bisa dibawa karena mukhtarat itu diambil dari sini. Dari mulakhas ini. Supaya memudahkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ajar. Apa ya Gi? Sa'ab qalilan. Susah sedikit, labas. Ya namanya belajar. Nanti insyaallah ana usahakan untuk meringkas. Misalnya seperti ini ya. Daripada banyak ini kita ringkas. Khobar ini cuma 3, jadi yang mufrad, syibu jumlah dan khobar jumlah. Gitu aja. Tidak apa-apa, nanti kita bahas lagi di pertemuan yang akan datang. Intinya mubtada sudah paham semua ya insyaallah. Insyaallah mubtada. Ini khobar nanti lama-lama juga paham. Lama-lama juga akan paham. Insyaallah. Mudah-mudahan bisa konsisten. Iya, diulang-ulang Mas, betul. Ya, kalau baru sekali belum terlalu nempel ya Mas. Harus diulang-ulang. Nanti kita ulang lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang. Dari awal bab khobar dan juga jenisnya mungkin nanti ana ringkaskan insyaallah. Untuk misalnya taqdimul khobar, ta'addud al-khobar. Ta'addud ya, antum tahu ta'addud? Ta'addud khobar ya, nanti bahasanya di akhir. Insyaallah enggak ada pertanyaan ya Mas? Mas Dadang. Baik, barakallahu fikum.
naktafi liqa'ana bihadza wa nakhtim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.